Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Siva dari Informatis B. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian, menjelaskan maksudnya tentang hukum isbal. Langsung saya kita ke isinya. Di sini saya di sini saya mencantumkan redaksi hadis yang akan menjadi objek penelitian ini dari hadis riwayat Bukhari nomor 3392. Setelah itu saya mentakhrijnya dengan menggunakan software Jawami Al-Kalim. Nah, maka saya menemukan beberapa jalur periwayatan lain dari kitab-kitab yang berbeda. Di sini saya mencantumkan ada 5 hadis dari kitab-kitab yang berbeda. Kemudian iktibar sanad. Iktibar sanad ini kita bisa melihat bahwasanya urutan periwayat serta sanadnya itu masing-masing diriwayatkan oleh satu orang. Adapun lambang yang digunakan yakni hadasana, akbarana, an, dan qala. Dan setelah itu saya memaparkan skema sanad dari hadis utamanya, kemudian hadis-hadis yang saya temui pada takhrijnya. Nah, setelah itu digabungkan ke dalam satu seluruh skema sanad. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jalur sanadnya itu tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, melihat dari seluruh skema di atas itu bisa kita lihat bahwa hadis riwayat Imam Bukhari ini apakah dia mempunyai syahid dan mutabi. Ternyata hadis riwayat ini mempunyai syahid 3 dan mutabinya itu ada banyak. Syahidnya itu ada 3, yakni Nafi Maula Ibnu Umar, Abdullah bin Dinar, serta Zaid bin Aslam. Kemudian mutabinya saya kelompokkan berdasarkan tingkat jalur periwayatnya atau tabakatnya sebagai berikut. Ada pertama Salim bin Abdullah sampai ke Muhammad Ismail Imam Bukhari. Saya kelompokkan semua saya kelompokkan mutabinya. Kemudian kajian kritik sanad. Pada kajian kritik sanad ini meneliti kualitas periwayatnya. Di sini kita bisa melihat pada tabel ini penilaian ulama terhadap para periwayatnya itu positif semua. Serta kita bisa melihat guru, muridnya, tahun lahirnya. Penilaian ulama di sini kebanyakan itu thiqah dan ada juga yang sidik. Jadi positif semua. Kemudian kita bisa melihat analisis ketersambungan sanadnya. Nah, dari tabel berikut kita bisa melihat bahwasanya antara semua perawinya itu dimungkinkan bertemu karena hubungannya itu yang penulis dapatkan dari Jawami Al-Kalim itu mengatakan bahwa mereka itu ada hubungan guru dan murid antara satu dan lain. Kemudian sikotnya itu akbarana, an. Seperti itu. Meneliti kemungkinan adanya syuyud dan ilas. Nah, di sini dari hasil pemaparan di atas ini bisa kita lihat bahwasannya periwayatnya itu diriwayatkan oleh orang-orang yang sifah semua. Jadi berdasarkan pendapat salah satu ulama hadis, Imam Al-Hakim, bahwa dia mengatakan bahwa misalnya hadis dikatakan mengandung syad apabila pada hadis yang diriwayatkan oleh periwayat dan sikoh, tetapi tidak ada periwayat sikoh yang lain yang meriwayatkannya. Maka berdasarkan pendapat itu, penulis maka sanad hadis yang penulis teliti ini bisa dikatakan tidak mengandung syad karena terdapat beberapa perawi sikoh lainnya yang ikut meriwayatkannya. Kemudian semua periwayat dalam hadis ini tidak ada yang dikira sebagai pendusta dan tidak ada yang dikira memiliki hafalan yang buruk. Jadi kemungkinan adanya negatif itu tidak ada. Kemudian kritik matan. Kritik matan di sini penulis mengacu pada tolak ukur yang dikemukakan oleh Salahuddin Al-Adlabi. Ini ada 4. Nah, kemudian penulis memaparkan pada kolom di sini yaitu 5 variasi redaksi matan. Kita bisa melihat bahwasanya redaksi matannya itu berbeda-beda dan bervariasi. Ada yang bertambah dan ada juga yang berkurang. Nah, dari
redaksi matan di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya riwayat Imam Bukhari ini diriwayatkan secara makna. Nah, kemudian menurut ulama perbedaan terhadap lafaz yang bervariasi itu tidak mengakibatkan perbedaan makna asalkan sanadnya itu sama-sama sahih. Jadi tidak mengapa jika redaksi matanya itu berbeda-beda, dia tidak merubah maknanya asalkan sanadnya itu tetap sahih, jadi tidak akan merubah maknanya. Entah itu ada penambahan ataupun pengurangan pada lafaznya. Kemudian meneliti susunan terhadap matan serta kandungan matan hadisnya. Jadi menurut Syuhudi setidaknya perlu untuk merujuk pada kitab-kitab rujukan seperti kitab-kitab syarah dan sebagainya. Jadi menurut penulis meneliti susunan terhadap matan serta kandungan matannya ini menurut penulis itu sahih. Setelah melakukan takhrijnya juga bahwa penulis berkesimpulan bahwa matan hadis tidak bermanfaat. Kemudian metode pemahaman hadis. Nah, di sini penulis memakai metode pemahaman Fazlur Rahman dan seperti yang bisa kita lihat di makalah. Nah, kemudian pengertian isbal. Isbal itu sendiri secara umum adalah memanjangkan atau menjalurkan kain ke bawah hingga menutup mata kaki dengan maksud sombong ataupun tidak. Jadi bisa kain, baju, atau semacamnya. Intinya menjulur ke bawah, melebihi mata kaki itu isbal. Nah, pemahaman terhadap teks hadis. Nah, pemahaman terhadap teks utama hadis dalam penelitian ini, nah kita bisa memahaminya bahwasanya disebutkan di dalamnya itu adalah masalah kesombongan. Jadi seseorang yang menjulurkan kain hingga menutupi mata kakinya atau menutupi itu, jika dia mempunyai sifat sombong atau motivasinya adalah kesombongan, maka Allah tidak mau melihatnya pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW juga menerangkan bahwasanya jika tidak ada niat sombong di dalamnya, maka itu bukan sombong. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sifat sombong itu tidak baik dan tidak bagus karena Allah juga tidak menyukainya. Kemudian asbabul wurudnya di sini penulis menemukan hadis penjelas terhadap penyebab Rasulullah mengatakan dan menegaskan tentang itu. Nah, seperti yang ada di makalah. Nah, dari riwayat di atas itu ya disebutkan bahwasannya satu-satunya alasan itu maka tidak ada kemungkinan penafsiran lain yang menjelaskan tentang masuk Rasulullah, yakni kesombongan. Jadi masalah kesombongan. Jadi karena pada hari kiamat itu Allah tidak akan melihat kepada mereka. Jadi hadis ini secara tegas mencela perbuatan isbal. Tetapi isbal yang dimaksud adalah isbal yang disertai rasa sombong. Nah, kemudian berdasarkan petunjuk Al-Quran untuk dapat menangkap ide moral yang dituju untuk diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis yang berkembang pada zaman modern ini. Dalam Al-Quran juga sebenarnya sudah dijelaskan bahwasannya menyombongkan diri itu tidak bagus dan tidak baik. Seperti dalam Quran surah Araf ayat 13, kesombongan adalah tirai penghalang masuk surga. Karena kesombongan itu membuat seseorang menjadi buruk di mata manusia serta buruk di mata Allah. Karena berlaku sombong itu orang yang sombong itu akan lebih meremehkan orang lain, jadi merasa dirinya lebih tinggi dan Allah itu tidak menyukainya. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Quran itu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan dalam surah lain, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi bisa kita
bisa kita pahami bahwasanya kesombongan itu tidak baik. Nah, kesombongan itu kan ada banyak macamnya, tapi di sini penelitian ini fokus kepada kesombongan seseorang melakukan isbal. Nah, sebab isbal menjadi haram apabila motivasinya adalah kesombongan, dan sebaliknya jika tidak sombong maka tidak apa-apa. Nah, sebenarnya pada zaman modern ini banyak sekali orang yang melakukan isbal, tetapi jika kita berbicara soal fikih, nah itu wajib paham akan aspek ta'abudi serta ta'akuli. Ta'abudi itu aspek yang berada di luar ranah akal manusia karena penentuannya hanyalah nas. Kemudian ta'akul itu sesuatu yang bisa dinalar, maka dari itu penentuannya adalah nalar itu sendiri. Nah, jadi pada kasus kesombongan ini ada beberapa orang yang berbeda-beda pendapat. Nah, ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya berdasarkan dari beberapa nas umum yang membahas tentang isbat. Nah, bila mana bawahan seorang laki menjadi melebihi mata kaki, maka berarti dia dianggap sombong. Tanpa melihat isi hatinya, apakah dia benar-benar sombong atau tidak, pokoknya langsung dicap sebagai orang sombong itu jika berdasarkan nas. Ya, jadi nalar seperti itu yang menunjukkan bahwasanya sifat sombong dianggap sebagai ranah ta'abudi. Nah, kemudian sebagian kelompok lagi mengatakan bahwasanya dalam menanggapi hal itu harus melihat dulu apa motif seseorang itu. Jadi dalam hatinya apakah motifnya yakni pamer pakaian atau juga pamer akan sosial kasta sosialnya. Nah, jadi bukan dari jadi pamer itulah yang menjadi wujud kesombongan. Nah, sedangkan apabila dalam hatinya tidak ada motif kesombongan, akan tetapi semata-mata karena sesuatu kebiasaan yang berlaku umum, maka isbalnya tidak menjadi haram dilakukan. Nah, jadi bila mana kita ingin melihat secara objektifnya, nah dalam hal ini menurut penulis itu kelompok kedua lah yang benar. Kenapa? Karena kesombongan itu merupakan sesuatu yang bisa dinalar. Nah, tanpa adanya nas sekalipun itu bisa dinalar. Nah, seseorang sebenarnya itu bisa melihat apakah dia ini dia ini sombong dalam perbuatannya itu kan bisa dilihat dari tindakan atau perbuatannya. Jadi bila kita menganggap kesombongan sebagai suatu hal yang ta'abudi yang mana bergantung semuanya kepada nas, maka kita tidak akan bisa langsung menentukan suatu tindakan itu sebagai sombong atau tidak tanpa adanya nas. Karena penentuan suatu sifat kesombongan itu sama sekali tidak memerlukan nas atau ayat sebenarnya. Nah, jadi akan tetapi faktanya itu tidak seperti itu. Nah, hanya sedikit nas yang berbicara tentang kesombongan dan itu sudah cukup sebagai pedoman untuk menilai. Nah, berlakunya kias terhadap hal kesombongan merupakan bukti tidak terbantahkannya tolak ukur kesombongan, yakni rana ta'akuli. Nah, apabila itu adalah ta'abudi, ya, kias ini tidak berlaku. Nah, jadi akan salah dalam kasus isbal ini ada tidaknya kesombongan hanya bisa diukur dengan ukuran yang dapat dinalar. Jadi akan salah apabila semua isbal langsung dicap sombong tanpa adanya alasan yang lain. Nah, ada beberapa nas yang menyatakan bahwasanya isbal adalah sombong. Nah, ini sungguh merupakan pembacaan yang kurang tepat. Yang benar adalah isbal banyak terjadi sebab motifnya itu sombong, sehingga itu layak dilarang. Nah, adapun bila tidak ada motif sombong di dalamnya, maka itu tidak apa-apa. Nah, maka karena dari hadis utama ini sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi bahwasanya apabila seseorang melakukan isbal itu tanpa ada niat sombong, maka tidak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu. Jadi digarisbawahi bahwa tidak apa-apa. Jadi kata kesombongan ini membatasi keumuman kata orang yang memanjangkan pakaiannya, sehingga hanya mereka lah yang mendapat ancaman. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.